Adapun latar belakang dari One Prestasi. Seorang pengusaha properti A dan pembeli B membuat perjanjian jual beli rumah. Dalam perjanjian tersebut, A berjanji akan menyelesaikan pembangunan rumah dalam 6 bulan dan B berjanji akan membayar secara bertahap. Namun, A terlambat menyelesaikan pembangunan selama 3 bulan tanpa alasan yang jelas. Akibatnya, B tidak dapat menempati rumah sesuai waktu yang dijanjikan. Silakan. Jadi berdasarkan pasal 4 Perma nomor 1 tahun 2008 sudah dijelaskan tadi kan bahwa pada tingkat pertama semua perkara perdata itu harus dimediasikan. Nah, inilah bentuk mediasi. Saya pihak-pihak datang, saya sebagai mediator dan saya di sini posisinya netral. Nah, saya tidak memihak ke Bapak Bagas, saya tidak memihak ke Bapak Yani ataupun Ibu Aulia. Di sini saya hanya sebagai penengah daripada persoalan yang Bapak dan Ibu sedang alami. Jadi di sini Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya One Prestasi. Yang pertama, keterlambatan pihak A. A tidak memenuhi kewajiban dalam menyelesaikan rumah tepat waktu. Kedua, manajemen yang buruk. A mungkin tidak memiliki rencana kerja yang baik sehingga terjadinya keterlambatan. Dan yang terakhir, faktor eksternal. Bisa juga ada faktor luar seperti cuaca atau masalah pasokan bahan bangunan yang tidak dikelola dengan baik. Adapun unsur-unsur One Prestasi. Yang pertama, tidak memenuhi kewajiban. A tidak menyelesaikan pembangunan sesuai dengan perjanjian. Kedua, terlambat dalam melaksanakan kewajiban. A terlambat 3 bulan dari waktu yang telah dijanjikan. Ketiga, melakukan kewajiban tapi tidak sesuai dengan kesepakatan. Misalnya, rumah selesai tanpa adanya spesifikasi yang tidak sesuai kontrak. Dan yang terakhir, melakukan sesuatu yang dilarang. Jika A melakukan hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan, misalnya menjual tanah tersebut ke orang lain. Adapun dampak dari One Prestasi. Yang pertama, kerugian bagi B. B harus menunda rencana pindah, mungkin harus menyewa tempat tinggal sementara yang membuat biaya bertambah. Kedua, kehilangan kepercayaan. B bisa kehilangan kepercayaan terhadap A dan reputasi A bisa jadi rusak. Dan yang terakhir, konsekuensi hukum. A bisa dituntut untuk membayar ganti rugi atau penalti sesuai perjanjian. Jadi, solusi untuk menyelesaikan One Prestasi adalah negosiasi ulang. A dan B bisa melakukan renegosiasi untuk mencapai solusi yang lebih baik. Misalnya, A memberikan kompensasi kepada B. 2. Mediasi. Pihak ketiga atau mediator bisa membantu menyelesaikan konflik tanpa harus membawa masalah ke pengadilan. Ketiga, gugatan hukum. Jika tidak ada kesepakatan, B bisa menuntut A ke pengadilan dan meminta ganti rugi atau membatalkan kontrak. Dan yang terakhir, pembayaran denda atau penalti. Jika ada ketentuan denda dalam kontrak, A harus membayar sesuai dengan perjanjian tersebut. Jadi kesimpulannya adalah One Prestasi bisa terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar perjanjian yang sudah dibuat, dan bisa berdampak negatif pada hubungan antara kedua pihak serta menimbulkan kerugian finansial ataupun moral.